Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hiring partner, instruktur, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan final project kami. Aplikasi berbasis Arduino, Femtrack. Hmm, Anda pasti bertanya-tanya, mengapa saya harus menggunakan Femtrack? Pertanyaan yang bagus. Pertama, Femtrack merupakan perangkat IoT yang dapat membantu Anda melacak secara langsung keberadaan keluarga hanya dari ponsel pintar Anda. Dan yang kedua, ada fitur panic button pada perangkat tersebut. Sekali tekan, Anda akan memperoleh notifikasi dari kerabat Anda secara langsung. Kemudian, bagaimana jika Anda agen travel ujuk haji? Jangan khawatir saat jamaah Anda hilang. Fitur buzzer akan memberikan suara dan Anda akan dapat menemukan mereka secara lebih cepat. Saya Muhammad Rinanda Nafiardi, background saya teknik informatika. Pada proyek kali ini saya berperan sebagai lead dan backend developer. Saya bertanggung jawab pada beberapa bagian server, membuat TDD, dan memastikan komunikasi real-time antara Arduino dan klien berjalan dengan baik. Selamat siang para perwakilan hiring partners, kakak instruktur, dan teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Husni Rizal. Saya berlatar belakang pendidikan master di bidang ilmu kebumian. Sebagai front-end developer di tim Femtrack, saya bertugas memastikan user interface dan user experience yang menarik dan ramah pengguna. Selain itu, saya juga membantu menguji konsistensi interaksi antara aplikasi Android dengan server dan perangkat Arduino kami. Perkenalkan, nama saya Padang Pandanaran. Background pendidikan saya manajemen. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai back-end developer. Halo, nama saya Miftah Nuruddin. Background saya teknik komputer kontrol. Dalam proyek kali ini, saya sebagai backend developer. Pada bagian server, saya bertanggung jawab pada update data device di server, dan pada bagian IT, saya bertanggung jawab pada GPS dan apa yang berkaitan pada penggiraman device di server. Halo, nama saya Gagas Mangkunegara. Background saya lulus SMA jurusan IPA. Dalam proyek kali ini, saya berperan sebagai front-end developer, khususnya di bagian web. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan server testing dengan menggunakan Jest. Bisa dilihat dari 185 testing, berhasil dari total 185 tes. Dan mendapatkan coverage sebesar 92,96%, maka dapat diasumsikan bahwa aplikasi kami telah berjalan dengan sesuai apa yang kami harapkan. Selanjutnya, demo aplikasi. Pertama-tama, terdapat suatu vendor yang memiliki aplikasi Femtrack ini. Kemudian, datang seorang klien yang ingin berangkat haji menggunakan jasa vendor. Kemudian, sang vendor mendaftarkan klien melalui web CMS Femtrack. Di sini saya akan menemukan bagaimana seorang admin mendaftarkan klien. Kita udah ada di web CMS-nya di halaman dashboard. Untuk mendaftarkan klien, kita pergi ke page klien di sini. Ini kita sudah memiliki beberapa klien yang sudah terdaftar. Kita add new client di sini. Kita submit. Setelah disubmit, klien yang tadi baru kita daftarkan akan muncul di halaman kliennya juga. Jadi, kita bisa mencarinya di map. Jadi, map yang ada di halaman dashboard ini akan menunjukkan klien-klien yang sudah kita daftarkan tadi. Tadi kita mendaftarkan orang dengan nama Miftah. Coba kita cari di sini. Oke, si Miftah ini belum ada. Kenapa? Karena si Miftah ini belum kita connect ke device-nya. Jadi, kalau kita mau connect-in, kita klik dia agar kita ke halaman detailnya. Dan di bawah profilnya dia ini akan ada manage device. Kita klik manage device.
kita add di sini, baru kita masukkan device baru. Device ini didapat dari data device yang udah kita daftarin juga. Untuk mendaftarkan device ini, kita pergi ke device ini. Jadi dia menampilkan device-device yang belum memiliki klien. Kita set si Miftah ini, kita add, loading. Setelah ini si Miftah sudah memiliki alat. Bisa kita lihat di sini device-nya udah ada. Sekarang kita coba pergi ke map-nya, kita cari di sini Miftah. Kita bisa melihat Miftah. Untuk sekarang alamat Miftah itu ada di default longitude sama latitude-nya dari si device itu, karena device-nya belum dinyalain. Jadi sekarang kita coba nyalain device-nya dulu. Setelah proses registrasi di website Femtrack selesai, vendor akan memberikan suatu device yang akan dipasangkan pada lengan klien. Kemudian alat tersebut dinyalakan agar dapat mengirimkan koordinat secara real time. Oke, jadi alatnya udah kita nyalain tadi. Tadi kalau kita search si Miftah lagi tadi di sini, ya posisinya dia sekarang udah ada di daerah Madiun. Karena kebetulan tim kami yang memegang device itu ada di Madiun. Pada Arduino juga memiliki fitur panic button. Ketika user merasa dalam keadaan darurat dan menekan panic button, maka akan mengirimkan push notifikasi kepada keluarganya. Sebagai admin, kita dapat melacak keberadaan jamaah yang menggunakan aplikasi Android Femtrack pada menu seperti berita dan jadwal yang dihimpun oleh travel agent. Admin juga dapat mengakses rekam lokasi dari masing-masing jamaah dengan mengklik pada kotak biru. Kemudian, admin juga dapat mengakses buzzer button yang berwarna merah. Ketika tombol ini ditekan, maka perangkat di klien akan berbunyi. Kita akan mencontohkan untuk menekan buzzer button milik Miftah. Di sini alat telah berbunyi, namun perlu diketahui, jangan bermain buzzer pada jam istirahat. Alat dan aplikasi kami memiliki workflow sebagai berikut. Setiap 3 detik, device akan mengirimkan data lokasi real-time ke server melalui REST API. Di server akan menyimpan data tersebut pada Postgre, dan server akan menampung datanya di soket I/O. Dari soket I/O akan mengirimkan datanya ke klien website serta klien mobile secara real-time. Halo, pada saat merancang front-end aplikasi Android Femtrack, saya memanfaatkan beberapa teknologi berikut. React Native sebagai framework utama, didukung oleh Expo, manajemen state menggunakan Redux, navigasi pada aplikasi menggunakan React Navigation. Kemudian untuk komponen perpetaan, saya memanfaatkan Maps Android SDK untuk datanya, yang kemudian ditampilkan pada aplikasi menggunakan React Native Map untuk mendengarkan data secara real-time dari Arduino seperti data GPS dan sinyal panic button. Kita memanfaatkan soket I/O. Dan yang terakhir, untuk memastikan aplikasi ini nyaman dan menarik untuk digunakan, saya memanfaatkan fasilitas dari UI Kitten dan React Native Elements. Di bagian web, front-end teknologi yang kita gunakan itu pertama dari Egg untuk framework JavaScript-nya, lalu ada Redux sebagai state management, React Router untuk routing-nya, styling yang kita gunakan ada React Strap dan juga Bootstrap, lalu ada socket I/O agar map-nya menjadi real-time, ada juga Sweet Alert untuk menampilkan alert, dan maps yang kita gunakan itu adalah Maps JavaScript API. Lalu web ini dideploy dengan menggunakan Amazon S3. Baiklah, pada backend test stack, kami menggunakan Node.js sebagai web server background, Express.js sebagai framework server, Postgre sebagai database, dan tentunya SQLite sebagai ORM database. Dan untuk autentikasinya sendiri, kami menggunakan JWT, upload image kami menggunakan Cloudinary, dan tentunya untuk alatnya sendiri kami membuatnya menggunakan Arduino. Untuk testing server kami menggunakan Jest, dan komunikasi real time antara Arduino dan klien kami menggunakan soket I/O. Untuk deployment-nya sendiri kami menggunakan Amazon EC2. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.